Mahasiswa kembali berunjuk rasa di Kalimantan Selatan, soroti kenaikan harga BBM dan program MBG. Kejari Samarinda tahan 8 tersangka korupsi kredit usaha rakyat salah satu bank BUMN. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Trikora, Banjarbaru. Kali ini truk muatan semen terbalik. Denda kawasan tanpa rokok di Pontianak berubah. Pelanggar dari pelaku usaha dapat dikenai Rp1 juta. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 19 Juni 2026. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Bersama saya, Petronya Layani, sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, unjuk rasa kembali digelar mahasiswa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis sore. Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat, mulai dari program makan bergizi gratis hingga kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang dinilai membebani masyarakat. Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kalimantan Selatan digelar di depan halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sejak pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan memakai pakaian hitam-hitam, mahasiswa membawa 2 spanduk bertuliskan keresahan dan kalimat protes. Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga Rp17.000 per liter di wilayah Kalimantan Selatan yang berpotensi menimbulkan efek domino ke kenaikan harga bahan pokok lainnya. Mahasiswa juga menyoroti program makan bergizi gratis yang terus berjalan di tengah kondisi BBM dan nilai tukar rupiah yang semakin tertekan. Hari ini kita lihat bagaimana Pertamax itu naik, MBG tetap berjalan. Apakah ini yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia? Apakah perwakilan rakyat, pemerintah kita di sana tidak mengetahui bagaimana beban-beban yang diterima oleh rakyat ketika BBM itu naik? Mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengembalikan harga BBM yang naik dan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU yang melakukan pelanggaran, menolak revisi Undang-Undang Polri hingga isu kenaikan PPh hingga 20%. Usai berorasi 30 menit, masa diajak beraudiensi di ruang rapat Haji Ismail DPRD untuk menyampaikan secara langsung poin tuntutan. Audiensi ini juga dihadiri dari perwakilan SPPG Wilayah Kalsel, PT Pertamina Patraniaga, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Ketua bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, unjuk rasa sejumlah mahasiswa digelar di depan kantor DPRD Kaltim pada Kamis sore. Mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi di tengah nilai rupiah melemah dan harga BBM naik. Sejumlah mahasiswa ini datang dengan aksi mendorong motor mereka ke depan pintu gerbang DPRD Kalimantan Timur. Mahasiswa membawa 4 tuntutan dan mereka menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah dan dampak naiknya harga BBM. Salah satu tuntutan mereka mendesak DPRD Kaltim untuk melakukan pengawasan terkait efek domino nilai rupiah melemah, mengawasi distribusi BBM hingga menindak para penimbun, serta meminta DPRD melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Pertamina Patraniaga Kalimantan untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan BBM jenis Pertamax. Mahasiswa khawatir dampak rupiah melemah dan BBM naik akan berimbas pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya. Ya, kita mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan melalui tindakan pencegahan efek domino terkait melemahnya nilai tukar rupiah. Dan yang kedua, mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan distribusi BBM. Dan yang ketiga, meminta DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk menindak tegas para penimbun BBM dan juga menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Komisi 2, untuk melakukan RDP dengan PT Pertamina Patraniaga untuk membahas atau menyikapi terkait kenaikan BBM Pertamax. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi.
Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menggagalkan penyelundupan 128 kg narkotika jenis sabu. Barang bukti bernilai lebih dari 231 miliar rupiah ini disita dari jaringan lintas provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan internasional. Polda Kalimantan Selatan menggelar rilis kasus pengungkapan 128,7 kg sabu yang disita dari 5 tersangka hasil pengungkapan 8 hingga 12 Juni 2026. Jaringan ini menggunakan jalur laut untuk membawa barang haram tersebut. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah dengan menyembunyikan ratusan kilogram sabu di dalam tas koper dan ransel berukuran besar. Rute penyelundupan ini melintasi beberapa provinsi di Indonesia sebelum akhirnya tiba di Kalimantan Selatan. Jaringan lintas provinsi ini diketahui masuk melalui Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, Bandung, dan berlanjut dibawa melalui Surabaya menuju Banjarmasin. 5 tersangka ditangkap di 4 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah Kalimantan Selatan. TKP pertama ditemukan di kawasan Pelabuhan Trisakti, 2 TKP di Liang Anggang, dan di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin. Dari 5 orang tersangka ini, 1 orang berasal dari Palembang, 1 orang berasal dari Depok, dan 3 orang dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin dan dari Batola. Barang bukti yang kita sita ini apabila kita uangkan atau kita nilai dengan uang, nilainya kurang lebih sekitar lebih dari 231 miliar rupiah. Pengungkapan ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Kalsel, apalagi ini setara menyelamatkan ratusan ribu anak bangsa dari bahaya narkotika. Penyampaian barang bukti narkoba ini adalah untuk bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda. Kelima tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara. Kejaksaan Negeri Samarinda menetapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi kredit usaha rakyat pada salah satu bank BUMN unit Temindung dan C Pinang Dalam pada Rabu malam 17 Juni. 8 orang akhirnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam kasus dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat di salah satu bank BUMN unit Temindung dan C Pinang Dalam. 2 orang diantaranya, WW dan MG, merupakan ex-pegawai bank BUMN tersebut. Mereka berperan sebagai mantri atau pemerakarsa kredit, sementara 6 lainnya, SM, NA, MA, AB, NL, dan II, adalah pihak swasta berperan sebagai calo. Para tersangka diduga bekerja sama memalsukan dokumen nasabah hingga membuat seolah-olah para pengaju kredit memiliki usaha. Dari kantor unit Temindung, kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah. Dari nilai pengajuan kredit 3,07 miliar rupiah dengan 87 nasabah. Sementara kantor unit C Pinang Dalam, kerugian negara ditaksir 300 juta rupiah dari pengajuan kredit 800 juta rupiah dengan 23 nasabah. 2 orang sebagai mantri atau pemerakarsa kredit dan 6 orang lainnya sebagai calo atau penopeng yang membantu mencarikan nasabah. Yang mana nasabah kredit kur ini dikondisikan, yaitu ada perubahan domisili hanya untuk kepentingan pengajuan kredit. Jadi hanya surat domisilinya saja yang berubah, namun orangnya tidak berubah. Dan rekayasa atau manipulasi seakan-akan bahwa pengaju kredit ini memiliki usaha. Kuasa hukum dari 2 ex-pegawai bank menyebut, penanggung jawab penuh dalam proses pemberian kredit berada pada pimpinan unit perbankan. Ia meminta aparat tidak tebang pilih dalam mengusut perkara ini. Tapi di sini juga Bang perlu digarisbawahi, yaitu kepala unit juga bertanggung jawab di dalam penerimaan kredit tersebut. Karena bagian dari tata kerja ini kan yang pimpinan tertinggi di suatu unit tersebut yaitu kepala unit.
kepala unit juga memberikan putusan kredit tersebut, Pak. Jangan hanya saja menumbalkan bahasanya kan karyawan yang bawahnya, tetapi jangan tebang pilih lah. Tetapi harus semua yang terlibat di dalam ini harus juga dituntaskan. Praktik dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Kejaksaan kini masih menyelidiki perkara ini soal ada tidaknya keterlibatan pihak lain untuk ditetapkan sebagai tersangka baru. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Berhati-hatilah saat berkendara. Seorang pengendara sepeda motor tewas dalam kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Rabu sore. Korban diduga gagal saat hendak menyalip truk tangki hingga terjatuh dan terlindas. Seorang pengendara sepeda motor bernama Ipen meninggal setelah terlibat kecelakaan beruntun dengan sebuah mobil pickup dan truk tangki di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Ambawang, Kuala, Kuburaya. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban diduga mencoba mendahului kendaraan besar yang berada di depannya, namun gagal sehingga motor kehilangan kendali dan terjatuh. Karena masuk ke sisi kendaraan truk tangki, korban akhirnya terlindas dan meninggal di lokasi kejadian. Petugas Satlantas Polres Kuburaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade Surdiansyah bilang, dugaan awal Atlantas karena kurang hati-hatinya pengendara saat mendahului kendaraan besar. Ini telah mengamankan 3 kendaraan, yaitu motor, pickup, dan mobil tangki. Sedangkan korban yang meninggal dunia di tempat tadi sudah kita amankan di Puskesmas. Dan saat ini kita menunggu keluarganya untuk diserahkan. Nah, kami memastikan dari Polres Kuburaya bahwa kejadian ini sedang kita tangani. Semua sopir dari kendaraan sudah kita amankan untuk meminta keterangan. Polisi mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat berkendara, terutama saat berada di dekat kendaraan besar. Tidak memaksakan diri menyalip apabila kondisi jalan tidak memungkinkan, karena kelalaian kecil di jalan raya dapat menimbulkan kecelakaan fatal. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Menteri UMKM klaim fondasi ekonomi masih kuat. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kecelakaan tunggal kembali terjadi di kawasan Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tepatnya di Simpang 4 Garuda, Kelurahan Landasan, Ulin Timur. Sebuah truk bermuatan semen ambles dan terbalik hingga menimpa bagian depan warung sekitar pukul 8 Rabu pagi. Insiden ini bermula saat pengemudi truk hendak parkir di bahu jalan untuk membeli minuman. Namun naas penutup drainase yang berada di pinggir jalan tidak kuat menahan beban muatan truk yang berat. Akibatnya drainase ambruk dan membuat truk langsung terbalik ke arah kiri hingga terkena atap warung warga. Proses evakuasi yang dimulai sejak siang berjalan lambat hingga sore hari karena banyaknya muatan semen yang diangkut. Ada korban lah? Untuk supir tadi aman, kondisi aman, hanya shock. Mengenai bagian depan warung, untuk atap ambruk. Ketua RT setempat bilang kejadian seperti ini sudah terjadi 5 kali dan menilai pemasangan drainase tidak sesuai standar kapasitas jalan poros yang sering dilalui kendaraan bermuatan besar. Yang ketiganya, pasangan drainase yang dipasang di sini sebenarnya bukan untuk di sini, Pak. Karena di sini itu lintasan mobil-mobil besar. Seperti contoh yang terjadi pada saat ini. Ini mobil berisi, ini mobil nggak ada isinya aja pernah, sudah 5 kali terjadi. Warga telah melaporkan kejadian ini ke Dinas PUPR Kalsel dan rencananya segera ditindaklanjuti dengan perbaikan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berita berikutnya, Alfi Ilva Kalimantan Selatan tolak rencana pengenaan tarif pengembalian atau relokasi kontainer kosong. Pengenaan tarif ini dinilai akan menambah beban masyarakat.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Indonesian Logistic and Forwarders Association atau ALPI-ILPA Kalimantan Selatan, Saud Nathan Samosir menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pengenaan tarif pengembalian atau relokasi kontainer kosong. Nathan menyebut telah menerima mandat dari 132 anggota Jasa Pengurusan Transportasi atau JPT untuk menolak rencana pemungutan biaya relokasi yang bakal diberlakukan pada 22 Juni tersebut. Beban relokasi tadi yang harusnya ditanggung oleh pelayaran dibebankan kepada JPT ini akan menimbulkan gejolak bahkan biaya kenaikan kepada harga barang nanti di pasaran kira-kira. Rencana penerapan tarif relokasi kontainer kosong itu dinilai sebagai tarif siluman karena dilakukan sepihak oleh pihak pelayaran padahal sebelumnya tidak pernah ada. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan sebagian Kalsel ini pintu gerbangnya ada di Kalimantan Selatan. Jadi kita setiap hari selalu selalu akan berjalan itu karena dari sekian sebulan itu 40-an ribu, 35 sampai 40 ribu itu dilayani oleh JPT yang ada di Banjarmasin. Pengurus ALPI-ILPA Kalsel juga menyebut wacana tarif relokasi ini telah diedarkan pihak pelayaran dengan tarif sekitar Rp250.000 untuk kontainer 20 feet dan Rp374.000 untuk 40 feet. ALPI-ILPA Kalsel akan membawa persoalan ini ke DPRD Kalsel karena dapat memicu keresahan di kalangan para pelaku usaha dan timbulkan efek berantai yang merugikan masyarakat karena akan memicu lonjakan harga komoditas. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke berita mengenai pemerintah Kota Pontianak kembali menaikkan denda pelanggar aturan kawasan tanpa rokok. Bagi warga yang kedapatan merokok di lokasi terlarang, regulasi denda naik menjadi Rp250.000, sedangkan pelaku usaha naik menjadi Rp1 juta. Pemerintah Kota Pontianak terus memperketat pengawasan aturan kawasan tanpa rokok. Untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, Pemkot menaikkan besaran denda. Bagi warga yang kedapatan merokok di wilayah terlarang, denda yang diberikan naik dari Rp50.000 menjadi Rp250.000. Sementara pemilik usaha wajib membayar denda hingga Rp1 juta dari sebelumnya Rp500.000. Dinas Kesehatan Kota Pontianak menjelaskan, regulasi baru ini tengah dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat lebih mematuhi ketentuan kawasan tanpa rokok, kemudian juga pemilik usaha maupun pengelola bangunan gedung itu juga menerapkan KTR. Ya, untuk masyarakat sendiri sebenarnya masyarakat sudah mulai meningkat ya, sehingga mereka sudah punya kesadaran ya. Selain denda dan sanksi sosial bagi perokok, pembatasan iklan rokok juga dilarang dipasang di dekat area sekolah maupun tempat bermain anak. Seluruh regulasi ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Korban kasus dugaan penipuan berkedok bisnis jual beli tiket pesawat di Kabupaten Kuburaya terus bertambah. Polres Kuburaya kini menerima tambahan 2 laporan baru dari korban. Polres Kuburaya terus menerima laporan kasus dugaan penipuan berkedok bisnis jual beli tiket pesawat. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Polres Kuburaya, Ibtu Ade Surdiansyah menyebut adanya penambahan laporan dari 2 korban. Tambahan 2 laporan baru ini membuat jumlah korban yang melapor mencapai 9 orang. Semua masih kita data, masih kita dalami, dan kalau nanti memang dari semua keterangan-keterangan itu bisa kita buktikan, apakah nanti ada tersangka tambahan, apakah ada peran orang lain di sini, semua masih kita dalami. Apakah nanti akan bertambah korban, semua masih kita dalami. Kami memang dari sampai saat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban dari AS jual beli tiket online, silakan hubungi kami Polres Kuburaya. Kasus ini berawal saat para korban tergiur dengan tawaran bisnis jual beli tiket pesawat dengan janji keuntungan tertentu dari setiap transaksi. Namun setelah menyerahkan sejumlah uang, para korban mengaku tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah per orang. Untuk sementara saat ini hasil penyidikan polisi, total kerugian mencapai 4 miliar rupiah.
Polisi mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor agar dapat dilakukan penanganan hukum. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk menghitung total korban dan kerugian. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Informasi berikutnya, Otorita Ibu Kota Nusantara terus lakukan upaya pemulihan lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto. Upaya tersebut dilakukan dengan revegetasi pada lahan seluas 1,6 hektar yang sebelumnya merupakan lokasi aktivitas tambang ilegal di kawasan Samboja. Revegetasi di atas lahan seluas 1,6 hektar yang sebelumnya merupakan lokasi aktivitas tambang ilegal, sebanyak 1.000 bibit pohon ditanam di lahan eks-tambang. Dalam upaya revegetasi lahan kritis eks-tambang, Otorita menanam 3 jenis pohon, yakni Balengeran, Trambesi, dan Tanjung. Langkah ini diharapkan menjadi model reklamasi yang tepat untuk memulihkan ekosistem hutan yang sempat rusak akibat penambangan liar. Melakukan penanamannya 1,6 hektar, ada tanaman Balengeran, itu jenis kayu yang lebih tahan lah ya gitu ya. Kemudian tanaman Trambesi, itu tanaman yang cepat tumbuh atau fast growing species, dan ada tanaman Tanjung. Kita coba dulu dengan 3 jenis tanaman tersebut dengan media tanam yang berbahan dari biochar. Nah, kalau ini kami akan terus amati, jadi ini akan menjadi template juga untuk kami mengetahui bagaimana teknik yang paling tepat di dalam reklamasi melalui metode revegetasi pada lahan-lahan bekas tambang. Sementara itu, Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN memastikan penegakan hukum terus diperketat. Hingga tahun 2025, terdapat 8 perkara terkait tambang ilegal yang telah dilaporkan ke Mabes Polri, Polda Kaltim, Gakum Kehutanan, hingga Dirjen ESDM. Sejauh ini, rehabilitasi lahan yang dilakukan Otorita IKN sudah mencapai 4 hektar di tahun 2025 dan 2026. Kawasan tambang ilegal yang diidentifikasi dan terdata ada 4.000 hektar tambang ilegal dan 8.000 hektar kebun ilegal. Kami waktu itu telah melakukan beberapa aktivitas penanganan illegal mining, baik di daerah Samboja, Samboja Barat, kemudian di dalam kawasan Tahura sendiri yang mengarah sampai ke daerah Sepaku. Itu ada lebih kurang sampai dengan tahun 2025 itu lebih kurang 8 perkara yang sudah kita laporkan baik ke Mabes Polri, kemudian ke Polda Kalimantan Timur, ke Balai Gakum Kementerian Kehutanan karena dia ada masuk di kawasan kehutanan konservasi, dan juga ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM. Itu seluruhnya kami sampaikan kepada para penegak hukum. Dan puncaknya ini adalah lokasi yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri tahun 2025 sekitar bulan September atau Oktober gitu. Pihak Satgas akan terus melakukan pemantauan dan pemulihan di kawasan yang terdata mencapai ribuan hektar, baik untuk area tambang ilegal maupun kebun ilegal, demi menjaga keberlangsungan lingkungan di sekitar kawasan IKN, serta pendataan aktivitas masyarakat sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran. Melalui pengawasan, penegakan aturan, dan rehabilitasi lingkungan, Otorita IKN terus mendorong pengelolaan kawasan hutan yang selaras dengan pembangunan Nusantara serta keberlanjutan ekosistem. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya SPMB SD Banjarbaru dibuka 2 hari. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita ke informasi ibadah haji 2026. Hingga Rabu sore, sebanyak 535 jemaah haji Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah tiba di debarkasi Batam.
Proses penyambutan berlangsung haru dan penuh kebahagiaan. Beginilah suasana penyambutan 535 jemaah haji asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Prosesi yang berlangsung di asrama haji Batam ini dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan. Jemaah haji yang datang merupakan masyarakat yang tergabung dalam kloter 14 dan kloter 15. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah jemaah pada hari ini yang datang sehat semua, selamat semua, dan mudah-mudahan terus sehat sampai di Kota Pontianak, dan kita doakan para jemaah haji menjadi haji yang mabrur. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 diakui para jemaah semakin nyaman dan tertata. Baik dari pelayanan keberangkatan hingga kepulangan sudah didukung sistem yang telah terintegrasi dengan baik. Alhamdulillah kita merasakan fasilitas pelayanan yang terbaik. Apalagi kita melihat kerajaan Saudi itu lebih konsen fokus haji-haji yang resmi. Jadi pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu. Jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat, tenda, kasur, makan karena semuanya by system, semuanya terdetek. Saya merasa pelayanannya sangat sempurna. Proses kepulangan jemaah haji Pontianak akan berlangsung hingga Jumat 19 Juni. Usai dari debarkasi Batam, jemaah kembali melanjutkan perjalanan ke asrama haji Pontianak untuk kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dion Setiawan, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi lain. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan peran pelaku UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat hadir di Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, program kolaborasi Kementerian UMKM dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Balikpapan pada Rabu siang. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Gedung Balikpapan Sports and Convention Center, Dom Balikpapan. Pemerintah membuka akses pendampingan mulai dari nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, hingga berbagai perizinan yang dibutuhkan agar usaha lebih mudah berkembang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam ketahanan ekonomi nasional. Adanya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan membaiknya indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir menjadi indikator pondasi ekonomi Indonesia masih terjaga. Jadi dengan tumbuhnya perekonomian kita 5,62%, di mana salah satu parameternya adalah consumption spending dari masyarakat, dari UMKM-nya segala macam, ini menunjukkan berarti ekonomi cukup naik, walaupun kita tahu dalam beberapa seminggu, 2 minggu terakhir ada situasi terhadap dolar kita dan juga IHSG. Namun tren terakhir kurang lebih 5 hari terakhir, dolar kita sudah mulai, rupiah kita sudah mulai menguat, IHSG kita juga sudah mulai naik. Artinya baik dari aspek fundamental ekonomi dan juga pasar, saya pikir ini sudah sejalan. Maman juga menyebut kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mendukung perkembangan sektor UMKM bisa berlanjut, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi nasional. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya memastikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K termasuk P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara aman hingga Desember 2026. Dirinya juga menekankan Pemkab tidak menambah utang daerah. Menurut Bupati Kayong Utara, hasil koordinasi dengan legislatif dan eksekutif, Pemkab tidak boleh menambah utang dan harus memaksimalkan pendapatan daerah, salah satunya lewat pajak. Bupati juga menyebut saat ini total ada 1.907 P3K dan 100 P3K paruh waktu di Kayong Utara. Ia memastikan gaji P3K tersebut aman hingga Desember 2026. Kayong kami dengan dukungan dari eksekutif dan legislatif telah menyepakati beberapa hal.
untuk mengatasi kesulitan pembiayaan P3K di Kayong Utara. Yang pertama, kita tidak melakukan hutang atau menambah hutang, kita nggak mau. Yang kedua, kita tidak menaikkan pajak, tapi kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi-potensi PAD yang belum tergarap, seperti itu. Belum tergarap, dan ini juga sampai saat ini progresnya positif. Beralih ke informasi mengenai sebanyak 112 desa dari 22 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan menggelar pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak pada 18 Juli 2026. Deklarasi damai pun digelar sebagai komitmen bersama mewujudkan Pilkades yang aman, tertib, dan demokratis. Deklarasi damai Pilkades aman, tertib, dan demokratis digelar di Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 17 Juni 2026. Dihadiri Forkopimda, panitia Pilkades, calon kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Deklarasi ini untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkades yang akan digelar 18 Juli 2026. Hadirin yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi damai Pilkades Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026. Sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu supaya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kapuas Hulu untuk menuju Kabupaten Kapuas Hulu yang semakin hebat. Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi mengimbau seluruh calon kepala desa dan tim sukses menjunjung tinggi etika politik dan menjaga persatuan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Pilkades, kami mengharapkan berarti agar semua pihak itu melakukan fungsinya untuk meningkatkan terutama keamanan ketertiban dalam pelaksanaannya. Di harapan kita dengan terjaganya keamanan dan ketertiban ke depan, berarti perjalanan Pilkades itu bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Selain mendukung Pilkades aman, jujur, adil, dan demokratis, deklarasi damai juga berisi komitmen menolak politik uang dan politisasi SARA. Tim Liputan Kompas TV, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan resmi dimulai sejak 17 Juni. Sejumlah sekolah mulai membuka layanan pendaftaran. SPMB jenjang sekolah dasar di Banjarbaru dimulai sejak 17 hingga 18 Juni. Seperti di SD Negeri 1 Loktabat Utara di Jalan Ahmad Yani, kilometer 33 Banjarbaru. Setelah proses pendaftaran rampung, pihak sekolah akan mengumumkan hasil seleksi pada 19 Juni yang kemudian dilanjutkan dengan proses daftar ulang pada 22 Juni. SD Negeri 1 Loktabat Utara membuka kuota maksimal 84 siswa yang dibagi ke dalam 3 rombongan belajar dengan satu rombel tingkat SD maksimal berisi 28 siswa sesuai ketentuan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang sudah menerapkan sistem daring, pelaksanaan SPMB tingkat SD di Banjarbaru masih dilakukan secara luring atau offline. Karena itu, orang tua wajib datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa calon siswa beserta dokumen persyaratan lengkap. Proses yang kita terima, yang pertama adalah domisili, itu sebanyak 70%. Yang kedua adalah afirmasi sebanyak 25%. Dan yang ketiga untuk jenjang SD adalah mutasi, jalur mutasi sebanyak 5%. Promosikan Asian Games lewat berlari santai. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya Petronella Yani di Kompas Pagi. Usulan penetapan Geopark Nasional Sangkuriang Mangkalihat di Kalimantan Timur saat ini masih berproses dan menunggu tahap verifikasi lapangan. Ini merupakan bagian dari penilaian oleh tim verifikasi Geopark Nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penetapan Geopark Sangkulirang Mangkalihat menjadi Geopark Nasional
dengan mengajukan surat kepada Kementerian PPN Bappenas pada 20 Agustus 2025 dan kepada Kementerian SDM pada 31 Agustus 2025 sebagai bagian dari tahapan penilaian oleh tim verifikasi Geopark Nasional dan UNESCO. Kawasan yang diusulkan memiliki luas lebih dari 2 juta hektar dengan kekayaan 26 situs warisan geologi, 13 situs keanekaragaman hayati, dan 7 situs warisan budaya. Situs ini tersebar di wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur serta mencakup ratusan desa dan kampung di dalamnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyusun dokumen rencana induk Geopark Sangkulirang Mangkalihat 2024-2034 dengan target jangka panjang menjadi UNESCO Global Geopark. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta menjaga warisan geologi, hayati, dan budaya untuk generasi mendatang. Dalam mendukung penetapan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Kita tahu Geopark Sangkulirang Mangkalihat dalam proses akhir sekarang untuk penetapannya. Karena sudah tanggal 6 sampai 10 Juli bulan depan akan ada verifikasi dari tim verifikator ya. Yang akan menilai Geopark diterima atau enggak. Mudah-mudahan kita optimis di tangan semua pihak, kemudian dari NGO juga mendukung, mudah-mudahan Geopark Sangkulirang Mangkalihat segera ditetapkan oleh Menteri SDM, ditetapkan menjadi Geopark nasional. Kita memang sudah mengembangkan destinasi wisata ya. Di antara geoset itu memang masuk Geopark. Nah, tentu kami menyambut baik sekali dengan adanya inisiasi dari provinsi untuk meningkatkan menjadi Geopark nasional, karena itu akan meningkatkan branding, kemudian keberlanjutannya atau kelestariannya, dan juga pelibatan masyarakat setempat, termasuk juga mempertahankan budaya masyarakatnya yang terkait dengan Geopark dan Geoset tadi. Perkembangan usulan ini disampaikan dalam seminar kawasan hijau Geopark di Samarinda bersama sejumlah akademisi, sejarawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Barat menggelar rapat kerja provinsi tahun 2026. Dalam kegiatan ini, pengurus KONI diminta terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet lewat pembinaan, terutama cabang olahraga potensial medali emas PON. Rapat kerja Provinsi KONI Kalbar berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaannya, KONI Kalbar terus meningkatkan prestasi atlet lewat pembinaan yang terukur, terutama mempertahankan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional atau PON. Perwakilan pengurus KONI Pusat menjelaskan, Kalbar memiliki peluang skala prioritas dan harus memperbaiki peringkat. Yang jelas, yang sangat mendasar, bahwa proyeksi ke depan kita akan menghadapi babak kualifikasi PON dan juga PON itu sendiri. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada beliau bahwa pelaksanaan Porprov besok itu tidak jauh dari cabang-cabang olahraga yang memang menjadi skala prioritas yang akan memungkinkan kita berpeluang untuk mendapatkan medali emas atau medali. Tahun ini KONI Kalbar akan fokus pada 4 agenda utama roda keorganisasian, seperti penyelarasan regulasi lewat penataan aturan dinamika olahraga secara nasional, validasi keanggotaan demi memastikan keaktifan dan legalitas para pengurus cabur. Hari ini tentu target KONI Provinsi Kalimantan Barat yaitu bagaimana menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi yang sedianya nanti akan dilaksanakan pada akhir tahun, dan tentu tadi banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh bidang prestasi dari KONI Pusat terkait dengan bagaimana tata kelola organisasi, demikian juga dengan bagaimana meningkatkan cabang-cabang olahraga, baik itu olahraga individu maupun olahraga beregu. Selain menyiapkan strategi persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2026, dalam raker turut ditetapkan sejumlah cabur baru yang masuk dalam kepengurusan KONI Kalbar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, nikmati sunset sambil promosikan Asian Games. Ratusan pelari ikut serta dalam ajang Asian Games Fun Run yang digelar di Nusa Dua, Bali. NOC Indonesia berkolaborasi dengan OCA gelar ajang lari 5 km bertajuk Asian Games Fun Run.
200 peserta di kawasan ITDC Nusa Dua Bali dimanjakan dengan suasana matahari terbenam di sepanjang lintasan. Turut hadir Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, perwakilan OCA serta Olimpian seperti Maria Londa dan Wisnu Wardana. Seluruh finisher mendapatkan medali yang didesain khusus dan didatangkan langsung dari Kuwait. Asian Games Panran sebelumnya juga digelar di Bhutan, India, serta Brunei Darussalam, dan rencananya juga digelar di Malaysia. Seru, karena kan beberapa kali event lari itu selalu pagi. Kali ini kita sunsetan dong. Sangat oke, karena menurut saya seru. Ternyata senja di Bali sambil berlari itu juga sangat have fun ya. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kalimantan Selatan digelar di depan halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sejak pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan memakai pakaian hitam-hitam, mahasiswa membawa 2 spanduk bertuliskan keresahan dan kalimat protes. Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga Rp17.000 per liter di wilayah Kalimantan Selatan yang berpotensi menimbulkan efek domino ke kenaikan harga bahan pokok lainnya. Mahasiswa juga menyoroti program makan bergizi gratis yang terus berjalan di tengah kondisi BBM dan nilai tukar rupiah yang semakin tertekan. Hari ini kita lihat bagaimana pertama itu naik. MBG tetap berjalan. Apakah ini yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia? Apakah perwakilan rakyat, pemerintah kita di sana tidak mengetahui bagaimana beban-beban yang diterima oleh rakyat ketika BBM itu naik? Mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengembalikan harga BBM yang naik dan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU yang melakukan pelanggaran, menolak revisi Undang-Undang Polri hingga isu kenaikan PPh hingga 20%. Usai berorasi 30 menit, masa diajak beraudiensi di ruang rapat Haji Ismail DPRD untuk menyampaikan secara langsung poin tuntutan. Audiensi ini juga dihadiri dari perwakilan SPPG Wilayah Kalsel, PT Pertamina Patraniaga, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Ketua bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 8 orang akhirnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam kasus dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat di salah satu bank BUMN unit Temindung dan Sei Pinang Dalam. 2 orang diantaranya, WW dan MG, merupakan eks-pegawai bank BUMN tersebut. Mereka berperan sebagai mantri atau pemerakarsa kredit, sementara 6 lainnya, SM, NA, MA, AB, NL, dan II, adalah pihak swasta berperan sebagai calo. Para tersangka diduga bekerja sama memalsukan dokumen nasabah hingga membuat seolah-olah para pengaju kredit memiliki usaha. Dari kantor unit Temindung, kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah dari nilai pengajuan kredit 3,07 miliar rupiah dengan 87 nasabah. Sementara kantor unit Sei Pinang Dalam, kerugian negara ditaksir 300 juta rupiah dari pengajuan kredit 800 juta rupiah dengan 23 nasabah. 2 orang sebagai mantri atau pemerakarsa kredit dan 6 orang lainnya sebagai calo atau penopeng yang membantu mencarikan nasabah, yang mana nasabah kredit kur ini dikondisikan yaitu ada perubahan domisili hanya untuk kepentingan pengajuan kredit. Jadi hanya surat domisilinya saja yang berubah, namun orangnya tidak berubah, dan rekayasa atau manipulasi seakan-akan bahwa pengaju kredit ini memiliki usaha. Kuasa hukum dari 2 eks-pegawai bank menyebut penanggung jawab penuh dalam proses pemberian kredit berada pada pimpinan unit perbankan.
Ia meminta aparat tidak tebang pilih dalam mengusut perkara ini. Tapi di sini juga Bang perlu digarisbawahi, yaitu kepala unit juga bertanggung jawab di dalam penerimaan kredit tersebut. Karena bagian dari tata kerja ini kan yang pimpinan tertinggi di suatu unit tersebut yaitu kepala unit BI. Kepala unit juga memberikan putusan kredit tersebut Bang. Jangan hanya saja menumbalkan bahasanya kan karyawan yang bawahnya, tetapi jangan tebang pilih lah. Tetapi harus semua yang terlibat di dalam ini harus juga dituntaskan. Praktik dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Kejaksaan kini masih menyelidiki perkara ini soal ada tidaknya keterlibatan pihak lain untuk ditetapkan sebagai tersangka baru. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Insiden ini bermula saat pengemudi truk hendak parkir di bahu jalan untuk membeli minuman. Namun nahas penutup drainase yang berada di pinggir jalan tidak kuat menahan beban muatan truk yang berat. Akibatnya drainase ambruk dan membuat truk langsung terbalik ke arah kiri hingga terkena atap warung warga. Proses evakuasi yang dimulai sejak siang berjalan lambat hingga sore hari karena banyaknya muatan semen yang diangkut. Ada korban lah. Untuk supir tadi aman, kondisi aman, hanya shock. Mengenai bagian depan warung untuk atap ambruk. Ketua RT setempat bilang kejadian seperti ini sudah terjadi 5 kali dan menilai pemasangan drainase tidak sesuai standar kapasitas jalan poros yang sering dilalui kendaraan bermuatan besar. Yang ketiganya, pasangan drainase yang dipasang di sini sebenarnya bukan untuk di sini Pak. Karena di sini itu lintasan mobil-mobil besar. Seperti contoh yang terjadi pada saat ini. Ini mobil berisi, ini mobil nggak ada isinya aja pernah sudah 5 kali terjadi. Warga telah melaporkan kejadian ini ke Dinas PUPR Kalsel dan rencananya segera ditindaklanjuti dengan perbaikan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Pontianak terus memperketat pengawasan aturan kawasan tanpa rokok. Untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, Pemkot menaikkan besaran denda. Bagi warga yang kedapatan merokok di wilayah terlarang, denda yang diberikan naik dari Rp50.000 menjadi Rp250.000. Sementara pemilik usaha wajib membayar denda hingga Rp1 juta dari sebelumnya Rp500.000. Dinas Kesehatan Kota Pontianak menjelaskan, regulasi baru ini tengah dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat lebih mematuhi ketentuan kawasan tanpa rokok, kemudian juga pemilik usaha maupun pengelola bangunan gedung itu juga menerapkan KTR. Ya, untuk masyarakat sendiri sebenarnya masyarakat sudah mulai meningkat ya, sehingga mereka sudah punya kesadaran ya. Selain denda dan sanksi sosial bagi perokok, pembatasan iklan rokok juga dilarang dipasang di dekat area sekolah maupun tempat bermain anak. Seluruh regulasi ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronia Layani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.